disebutkan di antara 1000 penduduk bumi ini hanya 1 yang masuk surga. Yang 999 ke neraka tempatnya. Nah, sekarang kita buka saja Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu Allah selalu menyebutkan tentang orang baik itu selalu sedikit jumlahnya. Coba. Walakinna aksaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu orang yang tak beriman. Coba survei penduduk bumi ini. Yang beriman dan tidak beriman banyak mana? Banyak yang tak beriman. Mau beriman dibilang radikal, Ustaz. Teroris. Ya. Terus yang beriman, yang Islam sendiri, yang sholat benar istiqomah ke masjid dengan yang tidak, mana banyakan? Kalau orang Islam itu istiqomah dia dengan sholat berjamaah, saya setiap 5 waktu masjid-masjid itu penuh. Niscaya. Kenyataan cuma hari Jumat aja yang penuh kan? Hari-hari lain sudah sepi masjid. Apalagi di Jawa tuh saya sering lihat, ya Allah, kadang prihatin di kampung-kampung. Sholat hanya berdua. Kalau tempat Arif gimana? Sholatnya rame? Kurang rame. Terus dalam Al-Quran Allah berfirman, walakin aksaran nasi la yu'minun, la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu orang yang tak berilmu. Coba bapak-bapak survei, tak usah jauh-jauh, di Indonesia aja atau di kampung bapak aja. Orang yang beragama karena paham dengan orang beragama karena ikut-ikutan banyakan mana? Wis pokoknya melo semongko gitu dah. Kan gitu deh kan. Pokoknya ikut aja dia ke situ, katanya begitu, begini katanya begini. Ya. Ikut-ikutan aja beragama dia. Enggak mau dia belajar, mencari dalilnya, sumbernya, rujukannya. Males dia. Itu namanya taklid buta. Ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka tiada lain akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Wa in tuti aksara, kalau kalian mengikuti kebanyakan. Nah, jadi beragama itu jangan nuruti umum kebanyakan. Oh yang banyak begini, yang orang banyak begitu. Jangan. Ya, beragama itu dengan dalil. Walau hanya sedikit yang mengamalkan, tapi ada dalil, ya, maka itulah namanya yakin. Nah, jadi itu, ya. Jadi kebanyakan penduduk bumi ini satu orang-orang yang kafir. Setelah itu orang-orang musyrik. Dia Islam, tapi masih hobi cari dukun. Sepeda gayungnya hilang, dukun dicari. Dukunnya bilang begini, ini dikasih tinta hitam nih. Dulu bapak saya masih awam. Ya, bapak saya dulu awam, tapi sekarang udah enggak. Ya, namanya masa lalu tuh mesti ya. Saya waktu itu kecil, ada sananya Yakub. Diajak saya. Emas ibu saya hilang. Diajak satu desa, saya yang diajak sama bapak. Balian namanya, orang Bali itu bilang balian. Kalau bahasa ininya dukun. Kasih tinta ini. Ini apa, kukunya dikasih tinta hitam. Disuruh ngelihat saya sama dukunnya gitu. Kelihatan enggak orangnya? Dijel nih gitu. Kelihatan. Ya Allah, ada. Kayak CCTV aja ke tangan kita rasanya. Tuh ya. Banyak yang pakai nyari dukun-dukun. Masih banyak yang hobi jimat-jimat. Ya, Muslim tapi hobi jimat.
Jimat kebal lah, jimat penglaris lah, jimat dapat cewek lah, jimat macam-macam. Nah ini tuh ya, Muslim tapi banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak sholat saudara kita. Diajak sholat alasannya macam-macam, sudah beribu alasan kan. Tuh. Lalu yang ketiga, dia Muslim KTP-nya tapi munafik. Nah ini bahaya. Apa ciri-ciri munafik? Ciri yang paling dasar ada 3. Kalau bicara suka bohong, kalau berjanji khianat, ya. Terus yang ketiga apa? Kalau diberi amanah dia dikhianati, kalau berjanji diingkari. Nah, itu yang benar. Bicara dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Itu ciri dasar. Ciri-ciri yang lain misalnya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala, dan apabila mereka itu sholat dengan males-malesan. Ciri-ciri orang munafik, sholatnya males-malesan, aras-arasan kata orang Jawa. Sholat tuh maunya cepet aja, biar cepet tuntas. Nah ini aras-arasan. Ciri munafik itu apa? Mendengarkan azan tapi tidak memenuhi panggilan azan. Tuh hati-hati Bapak. Kalau diterbersit hati ada azan kita cuek aja, hati-hati nanti kita jadi munafik. Nah, ini. Walam yazkurullah illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Nah, setelah sholat kita zikir dulu, mau tidur zikir. Ini enggak pernah zikir, habis sholat kabur sudah dia. Nah, jadi mukmin sejati itu sedikit, ya. Tapi kalau dia orang beriman melakukan dosa besar, misalnya berzina, mencuri, mabuk, maka dia terkena hukuman dosa besar. Ya. Kalau sampai mati dia belum bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa itu akan dicuci oleh Allah dalam neraka. Dan dia nanti akan dikeluarkan dari neraka. Selama dia orang beriman dan dia tidak berbuat kesyirikan. Kuncinya di situ sebetulnya. Kuncinya itu kesyirikan itu dihindari. Itu aja. Jadi mereka orang-orang beriman kelak akan masuk surga. Ya, orang-orang beriman yang banyak dosa kelak akan masuk surga. Tapi pada kelompok-kelompok yang terakhir. Dan mereka oleh penduduk surga diberi gelar. Apa gelarnya Pak Yakub? Iya, hafal sekalian tuh. Gelarnya tuh Jahanamiyun. Artinya alumni neraka jahanam. Alumni dia kan. Pernah di neraka jahanam dia. Dan ada tulisan di sininya Jahanamiyun. Sehingga dia malu. Malu dia di surga itu malu. Kelihatan dia kalau alumni neraka jahanam, maka dia minta kepada Allah, ya Allah tolong hapuskan bekas saya ini. Allah kabulkan, akhirnya dihilangkan tanda bekas Jahanamiyun itu.